Baik, terima Ya. kasih. Sahabat luar biasa, sebelum Ibu Anissa nanti akan menyampaikan gitu ya, share best practice-nya yang sudah ditunggu-tunggu. Saya bacakan dulu ya siapa Ibu Anissa ya. Ibu Siti Anissa SPSI, beliau kelahiran Malang, asli ya, Arema ya Bu, Asli, Arek asli Bun. Malang. Oke, kemudian beliau saat ini adalah seorang guru di TK Aisyah Bustanul Atfal 10 Sumber Pucung. Itu letaknya di mana? Wah, itu kayaknya mesti lihat di peta ya, itu di Betul. Kabupaten Malang, bagian Kabupaten Malang itu sudah mendekati daerah selatan gitu ya. Nah, beliau adalah lulusan di Universitas Darul Ulum Jombang gitu. Aduh jauh banget kuliahnya sampai ke Jombang. Kemudian juga di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Waduh, berarti 2 ya ini ya. Kuliahnya barengan. Iya, Oke. beda jurusan Kemudian Bunda. beda jurusan, betul. Baik, aktivitas beliau saat ini adalah guru inti yang diamanati oleh P4TK dan PLB gitu ya, mulai tahun 2019 sehingga berprofesi juga selain mengajar. Aktivitas beliau juga sebagai narasumber untuk peningkatan kompetensi pendidik di beberapa wilayah di zonasi Kabupaten Malang. Beliau juga menulis ya, ada beberapa buku yang sudah diterbitkan dan judulnya menarik-menarik nih ya sahabat. Ada The Second Century Dream of PAUD gitu ya. Wah, apa ya yang didreamkan gitu pada saat. Kemudian ada Spirit of 57 Sufni Erita, kemudian ada potret guru. Wah, ini potretnya siapa? Kemudian ada menyemai pendidikan karakter di masa pandemi. Beliau juga saat ini selain mengajar di TK Aisyah Bustanul Atfal, beliau juga mengajar di Guru Madrasah Diniyah Al-Islam sama di Sumber Pucung gitu ya. Nah, pada siang ini Ibu Siti Anissa akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik ya sahabat, menyelaraskan hati dan pikiran untuk perubahan peradaban. Wah ini ya hati dan pikiran gitu ya. Nah apa ya yang harus diselaraskan dan bagaimana mengimplementasikannya ya, itu hal yang menarik. Oke, nanti kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Anissa. Beliau nanti akan menjelaskan selama kurang lebih 30 menit ya Ibu Anissa ya. Ya Bunda. Nanti setelah Bapak Agustiawan kita akan memulai sesi tanya jawab. Jadi jangan lupa ya sahabat, bila ada yang menarik perhatian dan ingin ditanyakan, silahkan ya di kolom chat bisa dituliskan. Nanti saya akan bantu menyampaikan. Baik, kalau begitu kami persilahkan Ibu Siti Anissa untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bunda Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat luar biasa di seluruh Nusantara. Sekalipun tadi Bunda Yuli sudah memperkenalkan, saya akan coba memperkenalkan diri saya kembali, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya Siti Anissa, panggilan saya Anissa, dan saat ini saya mengajar di TK Aisyah Bustanul Atfal 10, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Oke sahabat Lubias, terkait dengan judul yang akan saya bawakan pada kesempatan siang hari ini, yaitu menyelaraskan hati dan pikiran untuk perubahan peradaban. Kenapa? Kenapa harus diselaraskan? Menyelaraskan hati dan pikiran. Kenapa juga harus untuk perubahan peradaban? Karena saat ini sahabat luar biasa dan juga saya berprofesi sebagai pendidik. Tugas pendidik kita yang utama adalah mengantarkan anak anak didik kita sebagai generasi pemberharu. Ingat, kata kuncinya adalah generasi pemberharu, bukan meneruskan perjuangan.
Kalau kita pakai kata perjuangan terkesan seperti apa ya? Meneruskan yang sudah-sudah, harusnya kita memperbaharui dari yang sudah menjadi lebih baik lagi. Kenapa memperharus, sahabat Lubias? Karena kita saat ini berada di revolusi industri 4.0 yang mana kita tahu kita di poin 4.0 dalam keadaan merangkak, belum berjalan. Nanti akan berkembang lagi 5.0, 6.0, 7.0, bahkan nanti sampai 10.0. Kita tidak boleh menghilangkan apa yang menjadi jati diri kita sebagai orang timur. Oke, sahabat Lubias? Menyelaraskan hati dan pikiran. Ingat kata kuncinya, perubahan peradaban untuk pembaharuan, bukan untuk meneruskan. Oke, di situ ada gambar hati. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA sudah tahu ya, itu simbol hati ya. Tapi kalau untuk anak usia dini, pasti mereka menyebutnya apa? I love you katanya. Seperti itu kan, sahabat Lubias? Simbol hati bersanding dengan simbol gambar otak. Jika keduanya antara hati dan pikiran bersatu menyatu, akan terbentuklah sebuah speech act. Speech act, yaitu tindak tutur. Speech, tutur, act berarti action, tindak tutur. Oke, ngomong-ngomong berbicara tentang tindak tutur, ada sebuah teori. Bunda Jumi minta tolong slide berikutnya. Ada teori dari Brown Levinson tentang tindak tutur itu sendiri. Ada 5 bagian. Di situ sudah tertulis jelas. Ada bold on record, positive politeness, negative politeness, off record, dan yang terakhir adalah bertutur dalam hati. Apa itu bold on record? Bold on record adalah berbicara, berkata-kata terus terang apa adanya. Itu yang harus kita tanamkan pada anak didik kita di tingkat manapun. Yang kedua, positive politeness. Positive politeness adalah bertutur secara terus terang menggunakan kesantunan positif. Kesantunan yang seperti apa? Yang jelas, kesantunan dari segi tutur dan juga dari segi action. Sedangkan ketiga adalah negative politeness. Jelas kebalikan dari positive politeness. Tutur dan tingkah laku tidak selaras. Contoh, kita mengatakan setuju, tapi mimik muka kita, oh iya, aku setuju. Bisa dikatakan dalam kategori negatif politeness. Berarti berbohong ya, tidak selaras antara hati dengan pikiran. Sedangkan off record adalah samar-samar. Samar-samar dalam artian tidak jelas. Kalau bahasa ibu-ibu, bahasa-bahasa sahabat luar biasa, itu bisa dikatakan sindiran juga bisa, menyindir, saling sindir, menyindir itu bisa dikategorikan ke dalam off record. Sedangkan bertutur dalam hati, jelas tidak ada maksud dari si penutur untuk menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Bisa dikatakan apa ya, ahli nujum kali ya.
Seperti itu. Sekarang kita tinggalkan. Kita tinggalkan apa itu teori Brown-Levinson. Kita tinggalkan. Sekarang kita fokus kepada teori yang ditemukan oleh Siti Anisah. Oke, sahabat Lubias. Dari teori Brown-Levinson, saya baru menahu juga kalau teori Brown-Levinson dari diskusi yang seru sama Pak Agus ya, narasumber kedua kita. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, praktik baik yang saya lakukan, ternyata ada teorinya loh, ada teorinya. Sekarang kita hempaskan, kita enyahkan, kita sekarang ke teori Siti Anisah. Teori apakah gerangan? Saya menamakannya adalah respectful positive politeness. Respectful berarti respect, bentuk dari menghargai. Sedangkan positive politeness adalah keselarasan antara hati dan pikiran tadi. Jika menyatu, akan terbentuk sebuah speech act, tindak tutur tadi. Jadi, di teori ketemuan saya ingin menggabungkan antara respectful dengan positive politeness. Seperti apa? Di dalamnya sudah tentu dari kata-kata respectful, menghargai, ada berjuta kata ajaib, kata sakti yang tersimpan di situ. Ada kata maaf, ada kata terima kasih, thank you, ada kata permisi, ada kata help, tolong. Bisa juga berupa kata reward, pujian, yang kita ucapkan untuk orang lain. Terutama kita, sahabat Lubias, kita sebagai pendidik, pasti kata-kata itu akan sering muncul dari mulut kita. Wow, keren. It's okay. Well done. Hebat. Dan masih banyak lagi kata-kata ajaib yang terkandung di dalam respectful positive politeness. Seperti apa? Yang lebih ditekankan adalah positive politeness. Rasa. Rasa kelihatannya sepele ya Bunda ya. Kelihatannya sepele sahabat. Rasa. Hal kecil tapi dahsyat sekali maknanya. Rasa, dengan rasa kita menyampaikan tulus dari dalam akan sampai ke anak didik kita, dan dengan rasa pula anak didik kita akan menerimanya. Seperti contoh, jangan dikira anak didik kita di anak usia dini SD, SMP, SMA, mereka secara tidak langsung mempunyai ilmu psikologi. Mereka lebih peka dari kita. Jadi, apa yang kita katakan ke anak-anak hendaknya berasal dari dalam hati. Kita gunakan rasa kita untuk menyampaikan hal itu kepada anak. Kelihatannya sepele, soal rasa, tapi impact-nya sangat luar biasa. Suatu contoh, kita mau memuji salah satu peserta didik kita. Misal gini, Bu, sudah selesai Bu kerjaan saya Bu, saya sudah meronce dengan baik, dengan rapi. Padahal kita lihat ya, runciannya nggak karu-karuan, sahabat luar biasa. Nggak karu-karuan, kita bilang, wow, keren, bagus sekali. Jika kalimat itu kita ucapkan, tapi tidak menggunakan rasa, pasti akan terceletuk dalam jiwa, dalam rasa anak didik kita. Bu guru, manis di bibir. Orang Jawa bilang, abang-abangi lambe, seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan rasa,
Beda sahabat luar biasa. Kita mengatakan sekalipun bentuk apa hasil karya anak itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang bagus, wah seperti apa, tapi dengan kita mengungkapkannya, wow bagus sekali, itu benar-benar berasal dari rasa kita, itu beda diterimanya. Bagus, kita tulus, kita ngomongnya tulus, walaupun orang lain nanti melihatnya itu tidak ada bagus-bagusnya sama sekali, itu berbeda. Terbukti, saya sudah ngajar di Taman Kanak-Kanak 13 tahun. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, saya belum begitu familiar dengan anak usia dini. Saya belum bisa menemukan harus seperti apa trik metode saya mengajar. Terbukti, dengan mengajar saya yang serba dituntut untuk mengajar, menyampaikan materi dengan metode yang sudah ada pakemnya tanpa metode temuan saya sendiri. Sekarang siswa-siswa yang saya ajar waktu itu, waktu saya 5 tahun mengajar pertama, itu sudah SMA, SMP seperti itu. Berbeda dengan apa hasil anak didik saya yang saya ajar setelah tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Luar biasa, jauh sekali bedanya, sahabat luar biasa. Yang dulu, sebelum saya mendidik anak didik saya menggunakan rasa, sekarang ketemu di jalan, jangankan menyapa, ada 1-2 yang menyapa, tapi lebih banyak mereka seolah-olah pura-pura tidak tahu. Jika itu saya bertemu dengan saya pura-pura nggak tahu. Nyelendot sana, nyelendot sini, nggak tahu. Kadang dalam hati saya pun juga, kok pura-pura nggak tahu ya, sedih. Rasanya sedih sekali. Tapi bagaimana dengan anak didik saya? Di tahun saya mengajar tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, alhamdulillah luar biasa sekali. Teori respectful positive politeness sudah saya terapkan. Saya berusaha menggali apa yang ada dalam diri saya. Saya melakukannya dengan tulus. Saya memberikan semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak didik saya. Sampai saat ini kebahagiaan yang saya rasa, kebahagiaan yang saya peroleh. Anak didik saya, silaturahmi dengan saya sampai saat ini terjalin dengan baik. Lebaran mereka main ke rumah dengan orang tuanya, masih sering bertelepon, masih sering menanyakan keadaan saya, komunikasi kami tetap terjalin dengan baik. Itulah kepuasan, kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan di tahun-tahun pertama saya mengajar. Ternyata positive politeness yang saya temukan benar-benar dahsyat saya rasakan. Berbicara tentang tindak tutur, kesopanan, kesantunan, apakah sahabat Lubia setuju jika tindak tutur positif itu dikaitkan dengan kelemah lembutan? Coba, sahabat Lubias menanyakan pada diri sendiri, jika saya tindak tutur, yang dimaksud tindak tutur kesopanan, kesantunan, tidak harus melulu dengan sesuatu yang lemah lembut, tapi kita harus jadi diri kita sendiri. Karena apa? Karena anak didik kita, yang kita ajar, yang kita temui setiap hari, itu akan melihat kita, akan memperhatikan kita. Kita sebagai role model bagi mereka. Apapun tingkah laku kita, pasti akan mereka tiru. Terutama untuk anak usia dini, jangankan meniru apa yang kita lakukan. Kadang dalam satu kelas, mungkin sahabat luar biasa semuanya mengalami. Ada satu teman, misal batuk, gitu ya. Terus guru menanyakan, Vika, batuk sayang, sudah berobat nak?
Semua satu kelas bergantian akan ikut-ikutan batuk. Benar seperti itu, sahabat luar biasa? Iya, begitu pula dengan kita. Positive politeness, tindak tutur, kesantunan tingkah laku yang kita perlihatkan kepada anak hendaknya cerminan diri kita sendiri, cerminan diri kita pribadi. Contoh, kalau misalnya stylenya seperti saya ya, seperti Bu Anissa misalnya. Bu Anissa seperti ini. Jika misalnya mengajar anak-anak, nanti setelah selesai mainan, minta tolong ya dirapikan mainannya. Misal seperti itu. Dengan yang lemah lembut, padahal Bu Anissa kan tipikalnya bukan lemah lembut amat. Masih akan gitu juga, menirukannya lebih lucu lagi anak-anak akan menirukan seperti ini. Misal bermain peran menjadi guru sama teman yang lain gini. Aku jadi Bu Anissa ya, Anak-anak, nanti setelah selesai mainan, dibereskan ya, Bu Anissa minta tolong. Kan jadi lucu, jadi lucu. Di saat anak usia dini itu paling gampang, kita merubah style anak itu paling gampang. Paling gampang sekali. Bukan bermaksud mengganti kodrat yang sudah ditakdirkan sama Tuhan ya sahabat Lubias. Misal, mohon maaf, ada tipikal anak didik kita yang gelenak-gelenu itu apa ya dalam bahasa Indonesia? Lemah lembut, misal seperti itu. Lemah lembutnya terlalu lemah lembut gitu. Bisa kita merubahnya untuk sedikit keras gitu, bisa. Sedikit keras dalam artian yang biasanya Bu Guru, saya mau pipis. Maaf ya, misal seperti itu. Kita bisa merubahnya jadi, Bu Guru, saya minta izin mau pipis. Lebih enak mana didengarnya? Nah, itu yang harus kita terapkan sebagai guru. Sebagai pendidik ke anak didik kita. Kita menjadi diri kita sendiri. Kita role model, sahabat luar biasa. Apapun yang ada pada diri kita bakal dicontoh. Kalau contoh yang kita berikan secara nggak langsung, kita nggak berniat, oh ini loh Bu Guru, silahkan dicontoh. Kadang tidak seperti itu, tapi secara otomatis sahabat luar biasa, anak-anak itu akan mencontoh kita. Mungkin dari gaya bicara kita, dari style cara berpakaian kita, cara jalan kita, seperti itu. Semuanya akan dicontoh. Dan ini yang sering menjadi pertanyaan, kenapa anak didik kita lebih nurut sama gurunya dibanding orang tuanya? Karena respectful, positive, politeness. Itu tadi yang membuat anak didik kita lebih respect, lebih percaya, lebih mengidolakan gurunya daripada orang tuanya. Bahkan lebih nurut sama Bu Guru daripada orang tuanya. Itu jurus jitu yang harus dimiliki oleh orang tua. Semoga di live streaming kali ini banyak para orang tua yang ikut hadir menyaksikan live ini agar mendapatkan jurus-jurus jitu tadi. Oke, Bunda Jumi, slide berikutnya. Terima kasih. Bagaimana cara mewujudkan itu? Banyak stakeholder yang harus terlibat di dalamnya, Bunda. Tidak hanya antara wali murid dengan murid, guru dengan murid, tapi semuanya stakeholder harus terlibat. Kita harus istilahnya apa ya? Memparenting orang tua agar kata-kata ajaib tadi diterapkan juga di lingkungan keluarga. Seperti itu. Dengan begitu, anak didik kita
akan merasa mereka dihargai. Kalau untuk tingkat SMA, SMP, SD, jarak antara pendidik, jarak postur ya, antara pendidik dengan anak didik tidak terlalu jauh ya. Coba kalau misalnya anak usia dini, tingkat kelompok bermain atau tingkat taman kanak-kanak misalnya, jangan sampai mereka itu melihat kita seolah-olah seperti ini. Mereka kecil, berada di bawah, mereka berdiri seperti ini, kita di atasnya seperti ini, seolah-olah mendongak ke atas. Seperti raksasa, Bu Guruku. Enak kali tinggal nyuruh-nyuruh. Segala sesuatu harus kita dahului dengan kata-kata ajaib. Kata-kata, nak, tolong ya, tadi siapa yang mainan balok? Itu coba dilihat, masih tersisa ada 2 balok yang belum kembali ke tempatnya. Sayang, ayo, tadi siapa ya yang cuci tangan terakhir kali ya? Kenapa sabunnya belum ditutup? Tolong ditutup ya nak ya. Atau lagi, kata permisi. Saya sebagai guru, untuk melihat tas padahal wali murid sudah pesan. Misal gini, Bunda Anissa, tolong ya Bunda, nanti di tas Reina, di situ ada susu dalam botol, Reina nggak bisa buka. Nanti tolong dibukakan waktu jam istirahat ya Bunda. Setelah jam istirahat, Renanya kan mungkin lupa. Saya ingat, mau saya buka. Mau buka tas anak itu aja loh Bun. Kita harus permisi dulu. Permisi sayang, tadi mama bilang katanya di tes Rena bawa bekal susu. Bu guru dimintain tolong untuk membukakan susunya Rena. Permisi sayang, boleh Bu guru membukakan? Duh, anak itu merasa sangat dihargai. Tidak ujuk-ujuk ya bahasa Jawanya. Tidak serta-merta langsung, Rena, tasnya mana? Coba lihat. Tadi Bu guru dipesen nih sama ibu sampean. Katanya suruh bukain botol susu yang ada di tas. Coba nerimanya gimana Bunda? Kita aja yang dewasa aja mendengarkan kata-kata yang seperti itu aja kadang, kok seperti itu sih? Apalagi anak-anak. Anak-anak itu lebih sensitif, lebih peka Bunda. Lebih peka dengan apa yang kita ucapkan. Oke? Di mana kita mengukur tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilan dengan respectful positive politeness tadi tergantung dari stakeholder itu masing-masing. Tergantung dari guru, wali murid, dan anak itu sendiri. Makanya dibutuhkan kerjasama kesemuanya untuk menciptakan lingkungan, untuk menciptakan keadaan yang selalu penuh dengan positive politeness, penuh dengan tindak tutur kesopanan yang selalu ada mewarnai hari-hari anak kita. Di situ. Terus dipantau, setelah itu kita akan brainstorming ya namanya ya. Akan mengumpulkan dari wali murid tadi, adakah perubahan setelah kita gunakan kata-kata ajaib untuk anak didik kita? Di rumah dan di sekolah? Di situ anak didik kita akan merasa lebih dihargai, lebih dihormati, lebih diorangkan lagi. Mereka bukan robot yang hanya bisa disuruh-suruh. Mereka juga manusia. Mereka punya rasa yang justru lebih peka dari rasa orang dewasa. Itulah kata kunci yang harus diterapkan di lingkungan rumah juga. Itulah kata kunci. Kenapa
anak-anak lebih percaya, lebih nurut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Mungkin di rumah orang tua, mohon maaf, seenaknya saja, dalam bahasa Jawa misalnya, Dok, tolong, kalau kita sebagai guru di rumah atau di sekolah, Dok, tolong ambilkan ibu minum air putih karena kaki ibu agak sakit mau jalan, kan enak. Bisa jadi di rumah orang tua kata aja tidak digunakan. Ambilkan air putih 1 gelas saja. Beda kan? Nerimanya itu beda sekali. Saya aja sebagai orang dewasa mendengarnya itu, waduh kok gitu ya, apalagi anak-anak. Seperti itu sahabat luar biasa. Mudah-mudahan teori baru respectful positive politeness dari Siti Anisah yang tidak pandai berteori, mudah-mudahan bisa diterapkan, bisa dipraktekkan di rumah dan di sekolah masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi guru inspiratif yang akan dikenal oleh anak didik kita, oleh orang tua anak didik kita, dan masyarakat pada umumnya. Berikan kesan terbaik, karena ada pepatah yang mengatakan, dari sahabat saya mengatakan, sebentar ya Bunda, mengatakan bahwa materi itu penting, tapi metode lebih penting dari materi. Metode itu penting, tapi guru lebih penting dari metode. Dan karakter guru itu sendiri jauh lebih penting dari gurunya. Itu kata-kata yang saya kutip dari teman saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sharekan, yang saya publishkan ke teman-teman bisa diambil ilmunya sekalipun sedikit, karena ini bagian dari cuplikan buku saya yang berjudul Potret Guru. Semuanya ada di situ, Bunda Yuli. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan dari ucapan maupun gestur saya. Itu yang dapat saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, hebat sekali nih Bu Siti Anisah. Mempunyai teori baru, respectful positive politeness. Wow. Dan sudah diterapkan tentunya ya di sekolah Ibu Anisah ya. Memang betul sekali bahwa bagaimana kita akan membangun sebuah karakter kejujuran anak, karakter kesantunan anak gitu ya, apabila memang tidak didukung oleh lingkungannya. Lingkungan ini sangat berpengaruh, karena apa? Anak itu adalah peniru yang ulung ya. Betul. Jadi siapa yang akan ditiru? Orang-orang yang ada di sekitarnya, role model yang ada di sekitarnya. Maka memang itu menjadi sangat kunci sekali ya, ketika kita ingin anak berbicara terus terang, kita ingin anak-anak itu berbicara dengan santun, kita ingin mereka tidak menyembunyikan suatu hal ya yang akhirnya berbohong, kita ingin mereka mempunyai karakter yang baik gitu ya. Tetapi coba mesti dilihat lagi bagaimana dengan kita. Gitu ya. Ya betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Anisah. Ini banyak yang memuji tadi ya, banyak yang memuji teman-teman rekan-rekan guru bahwa itu menjadi sangat penting untuk membangun karakter anak di usia berapapun. Ya, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Oke, baik Ibu Anisah, terima kasih. Kita akan ketemu nanti di sesi tanya jawab ya. Oke, baik kalau begitu. Iya, terima kasih. Oke, baik sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Kita kembali lagi pada sesi tanya jawab, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Wah, ini sepertinya kita kali ini, siang ini,
itu bersama dengan sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke loh, Bu Anissa dan Pak Agus Setiawan. Benar, tadi makanya kenapa saya tampilkan tadi ya, sahabat-sahabat tuh dari hampir semua provinsi ada tadi. Ada yang dari Jayapura, ada yang dari Sorong, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan. Astagfirullah. Itu benar-benar, wah, saya nggak nyangka banget sahabat. Ada yang jauh loh dari Maluku Barat Daya, coba. Itu kan jauh banget gitu ya. Itu teman-teman yang dari Manado, dan kemudian juga wilayah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, NTT, NTB, wah, semua berkumpul. Sulawesi ada yang dari mana ya tadi? Nias, coba. Nias itu susah sinyal loh. Bisa bergabung sama kita, Masya Allah, senang sekali bisa berkumpul sama sahabat ya. Oke, baik, saya tidak akan menyampaikan pertanyaan dalam artian untuk Ibu Anissa atau Pak Agus Setiawan ya. Saya mohon keduanya bisa memberikan respon atas pertanyaan ini untuk memberikan kontribusi supaya nanti sahabat bisa semakin jelas ya. Oke, yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Siti Aminah Turis, Ibu Sri Lestari ya, hampir sama ya. Kemudian juga Ibu Siti Rujana, kemudian juga ada Ibu Ratna Dewi gitu ya. Ini pertanyaannya hampir-hampir sama, yaitu bagaimana sih sebenarnya kita itu sebagai guru itu membentuk karakter anak itu menjadi jujur, percaya diri gitu ya. Kemudian juga dia mempunyai rasa tanggung jawab gitu. Ha, ini gimana nih? Coba silahkan, siapa dulu yang mau menjawab, silahkan. Nanti ditambahin sama Pak Agus ya. Oke, terima kasih. Oke. Untuk karakter kan itu nilai afektif ya, sahabat luar biasa. Nilai afektif itu beda dengan nilai kognitif. Yang jelas afektif itu lebih pada wujud nyata, perlakuan nyata, dan itu bisa tercapai dengan cara pembiasaan Bunda Yuli. Dengan cara pembiasaan, karena itu harus praktek langsung, beda dengan kognitif. Kalau kognitif kan pengetahuan, itu bisa dengan teori dan lainnya. Tapi kalau karakter, jujur, tanggung jawab, itu kan bagian dari nilai afektif. Jadi langsung terjun langsung. Misal katakanlah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab di situ kayak tadi misalnya, siapa yang setelah selesai main ya harus bertanggung jawab mengembalikan, seperti itu. Seperti itu. Terus untuk sisi harus mulai dibiasakan ya. Jadi juga jangan dibiarkan. Kemudian kasihan anaknya udah capek main, kita aja yang beresin. Nah, itu memulakan yang salah ya. Betul Bunda. Kita kasihan nantinya kita yang susah kalau kita kasihan di masa anak-anak. Gitu Bunda. Iya, bagaimana Pak Agus? Mungkin ada yang mau ditambahkan ini? Ya, baik. Mungkin saya memberikan contoh-contoh aplikatif ya, Ibu Yuli, di bagaimana peran sekolah kami dalam membentuk karakter untuk Ananda. Jadi di sekolah kami karena berbasis boarding school, berbasis pondok, terlebih di kala pandemi ini kami kuatkan karakter Ananda salah satunya lewat program assembly morning atau apel pagi ketika jam 7.30 sampai dengan jam 8. Karena anak-anak kami ada beberapa yang saat ini memang berada di lingkungan pondok, di lingkungan Kursina, namun juga ada sebagian besar yang masih mengikuti pembelajaran daring, sehingga semua anak-anak kami baik yang di pondok maupun yang ada di rumah mengikuti pembelajaran daring, mereka harus mengikuti yang namanya apel pagi itu. Di dalam apel pagi kami berikan nasihat-nasihat, kami berikan penguatan kepada Ananda, bahkan tidak sedikit dari para asatid, para guru di sekolah kami juga memberikan kesempatan ketika apel pagi kepada anak-anak untuk mengisi nasihat 5 menit setiap anak, ada yang 10 menit dan seterusnya. Kita budayakan itu agar membentuk bagaimana karakter dia
berani berkata, berani tampil di hadapan temannya, menyampaikan satu hadis, nasihat, amanah yang baik dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara yang jitu ya, yang dilakukan oleh sekolah di Tursina. Karena apa? Karena saya melihat bahwa bahasa itu sangat mempengaruhi, penyampaian itu sangat mempengaruhi apa yang ingin kita capai. Jadi bila kita menyampaikan mungkin menjadi sangat nasihat ya, tetapi ketika itu disampaikan oleh sesama teman, sesama siswa, itu menjadi ajakan yang mujarab itu untuk para siswa yang lain. Wah, itu hebat banget itu tipsnya ya Pak Agus. Terima kasih sekali ini. Oke. Ya, maaf terjeda mungkin tadi karena jaringan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Oke. Nah, ini baik. Ya, baik. Kemudian di sini satu ada sedikit saya nambahkan. Oh iya, boleh, silakan. Nah, yang kedua mungkin ketika anak-anak yang sebagian di sini ketika mengambil membuka ruang kelas, mereka mengambil kunci, kita kuatkan karakter, dia harus bertanggung jawab, menutup kunci, membersihkan ruang kelas, dan masih banyak contoh-contoh aplikatif yang lainnya, termasuk bagaimana kita kuatkan mental dia, untuk karakter dia untuk jujur dan seterusnya. Insya Allah itu mungkin sedikit Ibu Yuli. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik. Memang betul. Kebetulan karena sekolah Pak Agus adalah boarding school ya, sehingga pembentukan karakter itu dalam satu lingkungan yang memang diciptakan ya, betul ya. Apabila siswa-siswa tidak berada di dalam satu lingkungan seperti boarding school, maka seperti saran Bu Anissa tadi, kita harus lakukan itu bersama dengan stakeholder yang terlibat pada saat pendidikan anak, di mana orang tua, guru, dan anak punya komitmen bersama dan membuat budaya baru di lingkungannya gitu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan seperti ini nih, apakah gitu ya, apakah bullying ini banyak yang mempertanyakan bullying itu kategorinya yang mana saja ya? Kita tahu memang bullying itu banyak ya, ada yang verbal, kemudian ada yang physical gitu ya, dan macam-macam. Nah, mungkin Pak Agus atau Bu Anissa bisa saling melengkapi ini, mungkin supaya sahabat luar biasa mereka paham yang kategori bullying itu yang mana sih gitu. Karena di sini ada yang menanyakan apakah sindiran negatif itu juga termasuk bullying gitu ya, apakah mengolok-olok mempermainkan nama orang tua itu termasuk bullying gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, silahkan. Oke, mungkin saya dulu ya, Ibu Siti Anissa. Iya, monggo. Jadi kami ketika mengenalkan lewat seminar anti bullying di sekolah kami tahun 2018, kami kenalkan apa itu bullying. Jadi kami beritahukan ketika seseorang ya, diolok-olok, mungkin disinisi, diancam dan seterusnya, ya, diolok-olok, ya, secara itu dilakukan terus-menerus dan membuat korban sakit hati, maka disitulah namanya terjadi perundungan atau bullying itu sendiri. Akan tetapi ketika konteksnya ketika sedang bercanda, berinteraksi, mungkin bercanda sambil menyebut bukan namanya sendiri, ya seperti itu. Walaupun memang tidak, kami selalu ajarkan, mari kita sebut nama orang lain dengan namanya sendiri, bukan nama yang jelek dan sebagainya. Namun mungkin dalam konteks bercanda ada saja anak-anak didik kita yang manggil temannya bukan namanya gitu. Nah, tapi dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati, maka ini bukan bullying begitu. Tapi ketika seseorang itu merasa sakit hati saya Ustadz, sakit hati saya Bapak, ini saya dikatakan begini dan seterusnya, ini terus sekali. Nah, seperti itu, maka inilah namanya bullying. Tadi bagus sekali ada yang kalau sinis, bagaimana kalau mengancam, itu termasuk bullying, sahabat luar biasa, apabila korban merasa dirinya tersakiti, seperti itu. Ya, baik. Mungkin Bu Anissa ada yang ditambahkan mungkin, karena kan mungkin konteksnya agak beda ya. Kalau Bu Anissa kan mungkin TK gitu ya.
Nah, secara teori emang segala sesuatu yang tidak mengenakan kita itu bullying, bener apa yang dikatakan sama Pak Agus tadi. Tapi dalam sekejap mata yang tidak bullying itu bisa jadi bullying, Bunda. Misalnya gini, apalagi di anak usia dini ya, kadang mengolok-ngolok, jangankan anak usia dini, kita aja yang dewasa gitu ya, dengan dipanggil dengan nama yang udah familiar gitu, awalnya oke, sambil senyum-senyum, guyon-guyon gitu. Lama-lama bisa sakit hati kalau itu dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu misalnya 1 menit, bisa emosi juga jadi bullying akhirnya itu. Jadi bagaimana kita menempatkannya saja sepertinya gitu ya Pak Agus ya. Betul. Ya, oke. Berarti kalau di dalam lingkungan sekolah ini guru-guru seperti Ibu Anissa dan seperti Pak Agus ini betul-betul diuji ya kesensitifannya untuk melihat apa yang terjadi dengan para siswanya. Wow, gitu ya. Bahkan ada kisah begini Ibu Yuli. Ada salah satu santri, kami mungkin terbiasa dengan menyebut santri ya, Ibu, dibanding siswa. Ada salah satu santri mungkin dia merasa dirinya biasa saja, saya nggak terkena bullying Ustaz. Tapi dia sebenarnya sedang tidak jujur, dia membohongi dirinya. Akhirnya kita ajak ngobrol ya, setelah ngobrol ke sana kemari, akhirnya dia tiba-tiba bercerita, saya kemarin habis begini Ustaz, saya digini-ginikan, nah, tapi saya takut nanti saya diancam seperti itu. Nah, ini dibutuhkan rasa sensitivitas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua mungkin ya, terlebih di kala pandemi ini bisa mengetahui bagaimana sikap anaknya, ada perubahankah dan sebagainya. Ini kita harus peka ya Bapak Ibu sekalian, sahabat luar biasa. Iya baik. Ini kemudian ada yang bertanya lagi nih dari Ibu Srida Siregar gitu ya. Di masa pandemi ini jangankan orang yang dalam tekanan segala hal ya gitu ya, kita saja yang mungkin sudah bisa menjalani hidup dengan rutinitas yang sudah lebih baik begitu ya. Nah itu kadang-kadang juga suka stres dan temperamen gitu. Nah mungkin pernah Pak Agus atau Ibu Anissa temui atau mungkin mendengar cerita gitu ya, ada orang tua yang sangat temperamen pada saat menghadapi anaknya di masa pandemi ini, apakah itu belajar, apakah itu tugas, apalagi nih ya, wah ini apalagi kalau tugas kelas bawah, aduh ini yang sudah judulnya orang tua itu udah pulang kerja, anaknya besok harus bawa PR, belum beli bahan gitu ya, kebayang. Nah ini kan bagaimana sebaiknya posisi kita sebagai pendidik untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, dan kemudian ini kan anaknya bisa-bisa jadi korban bullying di rumah nih gitu ya, lama-lama gitu ya. Nah itu kira-kira bagaimana ini Ibu Anissa dan Pak Agus? Ladies first Pak. Monggo gantian. Gini Bunda. Untuk itu sih ya kembali lagi ada kesepakatan antara orang tua, guru dan murid. Emang sih di masa pandemi saya sendiri melihat dengan mata saya, kepala saya sendiri, tingkatan bukan tingkatan PAUD ya Bunda. Emang tugasnya itu kadang saya ngelihatnya itu kayak bikin stres emang. Jangankan anaknya aja disuruh baca modulnya sendiri, mengerjakan, kita bisa bayangkan. Sedangkan dia nggak bisa terus ngomong ke orang tua, sedangkan orang tua belum pernah lihat modul tersebut dalam kondisi yang kata Bunda Yuli pulang kerja dan macam-macam, akhirnya terdengar di telinga saya bahwa dalam bahasa Jawa gini, ora sekolah-sekolahan ritek gitu. Dalam bahasa Indonesia gini, tidak usah sekolah-sekolah, nggak penting sekolah gini-gini dan macam-macam seperti itu. Makanya saya pribadi sebagai seorang guru, sebenarnya pandemi ini ada sisi positifnya juga Bunda. Kita harus bersinergi antara sekolah dan orang tua, lebih menekankan pada nilai afektif. Jangan melulu kita mengejar target modul 1, materi 1, tema 1 harus selesai, deadline minggu keberapa, ini keberapa. Saya sangat tidak setuju sekali.
Karena nilai afektif itu makin gampang diterapkan di saat era pandemi itu di lingkungan keluarga. Mungkin yang selama ini kita pasrah bongkoan dalam bahasa Jawa, tumplek-blek silahkan, semua yang ngajarkan pihak sekolah saja. Tapi di era pandemi ini ada hikmahnya, sekarang beralih ke sekolah, ke orang tua ya. Yuk ibadah bareng, yuk orang tuanya kan otomatis juga WFH kan Bunda. Yuk ibadah bareng, yuk bisa ya pada saat bareng, WFH ya. Ketika sekarang sudah WFO mulai panik ya. Ketika mulai WFO mulai panik gitu. Apalagi kalau ayah bundanya semuanya bekerja. Wah, panik, yang ada juga akhirnya marah-marah gitu ya di rumah dan anaknya bengong gitu ya. Sampai ya, gini jadi, Bunda. Ya. Kalau untuk masa depan sampai gini, yang tingkatan lebih atas ya lebih serem lagi Bunda. Tingkatan SMA kan nggak bakalan nanya ke orang tua, pasti ngerjain sendiri. Tapi ada kata-kata yang seperti ini. Nanti kalau mati di alam barzah nggak bakalan ditanya itu pelajaran matematika. Kadang sampai segitunya putus asa bikin guyonan kayak gitu. Ya mungkin itu sebabnya ya pada masa pandemi ini para pendidik ini jadi punya tuntutan lebih ya. Kalau dulu pada saat kita pembelajaran tatap muka yang kita hadapin itu mayoritas itu adalah siswa gitu. Tapi ketika saat pandemi ini gitu ya, tidak hanya siswa tetapi juga orang tua. Ini kembali ke teorinya Bu Anisah tadi ya, respectful. Positive politeness. Ya. Jadi disitulah kita bagaimana pendidik dengan rendah hati meminta kepada orang tua dengan kata-kata ajaib tadi kata Bu Anissa ya, minta tolong supaya bisa diselesaikan bersama-sama dan tentunya juga menimbang ya tugas apa yang nantinya akan diberikan. Jadi juga jangan serta-merta ini harus selesai, itu harus selesai, ini harus selesai gitu ya. Betul. Gitu ya. Kalau di Pak Agus sendiri ada pengalaman mungkin kondisi ini, karena kan mungkin kalau di tempat Pak Agus anak-anak boarding. Ya. Kemudian dengan orang tua mungkin jarang bertemu ya, tetapi pada saat masa pandemi ini kan sebagian juga mereka belajar daring ya, berarti mereka ada di rumah ya, dipulangkan saat ini. Nah, ada pengalaman mungkin untuk ini? Oke. Jadi ada yang namanya parental burnout ya, Ibu Yuli dan Ibu Siti Anissa. Jadi burnout. Jadi ketika seorang tua merasa sudah bosan ketika menghadapi anak didik, ketika menghadapi anaknya mungkin juga sudah terbawa beban dari pekerjaan atau mungkin dari salah satu orang tua yang ketika mikir sedikit anaknya sakit, mikir anaknya terus akhirnya sakit. Nah ini yang terjadi. Jadi ada kisah seperti itu ya. Akhirnya kita coba melakukan komunikasi ya. Pertama ini alhamdulillah dari orang tua ya bagus melakukan komunikasi ya kepada academic advisor. Academic advisor itu wali kelas gitu ya, Ibu Yuli dan Ibu Anissa. Jadi menceritakan kendalanya, masalahnya, terus solusinya seperti apa. Akhirnya di situ kita berikan tips ya bagaimana kita mendidik anak ketika berada di rumah, kita berikan konsekuensi ketika anak tersebut tidak disiplin. Jadi contoh nyata waktu itu ada orang tua ya anaknya ini sibuk nge-game terus dan sebagainya. Akhirnya saya memberikan nasihat di rumah harus ada ketegasan dari orang tua untuk bisa mendisiplinkan anaknya untuk tidak sibuk main game sampai lupa waktu, sampai melupakan belajarnya dan sebagainya. Dan yang kedua juga ada pendampingan dari kami para guru, wali kelasnya, academic advisor itu, dan juga dari kalau itu masuk kepada saya ada laporan, saya juga akan turut menelpon menanyakan kabar anandanya, kabar anaknya untuk dia saya ajak berpikir dan mau berbenah menjadi pribadi yang lebih baik gitu Ibu Yuli. Iya baik, benar. Jadi memang ekstra ya untuk para pendidik pada masa pandemi ini ya, karena akhirnya harus mengawasi para siswa juga dari jauh.
karena tidak bertemu tatap muka di sekolah ya. Nah, oke. Untuk mengatasi korban bullying ya, kita tahu bahwa yang namanya korban bullying itu ini ada beberapa pertanyaan dan pernyataan dari Ibu Naila Zahra, kemudian Ibu Ewi Derince Ukat, kemudian Ibu Zazkia, Den Organ gitu ya. Ben Erdogan. Nah, oke. Kemudian juga Ibu Kade gitu ya. Jadi para korban bullying itu biasanya malu gitu ya. Kemudian takut lapor, karena kalau lapor nanti akan semakin ditekan gitu ya. Kemudian tidak berani bicara, apalagi kalau komunikasinya dengan orang tua atau dengan guru bermasalah gitu. Nah, kemudian juga terlebih lagi bagi anak-anak dengan disabilitas. Ini kan ada keterbatasan komunikasi gitu ya. Nah, mungkin dari awal dulu ya, bagaimana sebagai pendidik itu mengetahui bahwa anak tersebut adalah korban bullying. Itu dulu kan. Nah, kemudian setelah cara mengatasinya itu tentunya nanti akan dicari jalan keluarnya sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini kalau di Pak Agus gimana caranya untuk mengetahui gitu ya, dan kemudian juga mengatasinya itu seperti apa? Silahkan Pak. Oke, terima kasih Ibu. Jadi di kami ada insya Allah banyak cara ya, Ibu Yuli dan Ibu Anissa di sekolah kami. Pertama, kita mengetahui adanya korban bullying, tentu bisa jadi dari anandanya yang bersangkutan melaporkan kepada kami. Ya, ini yang pertama. Tapi bagaimana ketika anak tersebut malu, tidak berani menyampaikan? Maka yang kedua, bisa jadi laporan itu datangnya dari orang tua. Jadi orang tua, karena anaknya curhat ke orang tuanya. Nah, orang tuanya berkomunikasi dengan kita, menyampaikan keluhan. Oh, anak saya curhat begini, Ustadz, dibully anak saya dan sebagainya. Akhirnya kita bisa melakukan treatment, memberikan tindakan apa langkah-langkah yang terbaik untuk bisa dilakukan. Yang ketiga, kita bisa mendapat laporan itu, aduan dari temannya, dari teman korban bullying, karena merasa empatinya tinggi. Bapak, saya kemarin tahu teman saya ini habis diginikan, tapi takut dan sebagainya. Yang keempat, kami bisa juga mendapat laporan dari pegawai yang bekerja, semisal melaporkan ketika cleaning service, ketika membersihkan, mengetahui ada saling teriak, berkata kotor, akhirnya tidak kita harapkan terjadi pukul memukul. Nah, akhirnya dari situ laporan disampaikan di grup, kita langsung tahu, kita langsung lari ke tempat itu. Itu kalau yang berada di sekolah. Bagaimana selama ini, terlebih di kala pandemi ini, tentu sangat dibutuhkan peran aktif kerjasama dari orang tua, karena yang paling dekat saat ini, terlebih ketika di kala pandemi dan berada di rumah mengikuti pembelajaran daring, tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua. Selain daripada guru ketika mengajar, tentu bisa sambil melihat kenapa anak ini kok murung, anak ini nggak pernah masuk sekolah, kenapa. Akhirnya wali kelasnya kita minta untuk menelpon, menanyakan kenapa dia nggak pernah masuk sekolah, pembelajaran daring, jangan-jangan dia menjadi korban bullying. Dari situ akhirnya bisa diketahui dan kita cari jalan terbaik, begitu Ibu. Ini cara untuk mengetahui bagaimana anak didik kita menjadi korban bullying atau tidak. Jadi bisa dari peran banyak orang itu tadi, atau bahkan dari guru ketika melihat ini laporan di grup, di e-learning, ini nggak pernah masuk ke guru yang lain. Akhirnya seperti saya juga ikut menanyakan, sekalipun saya bukan wali kelasnya, menanyakan ke anaknya kenapa nggak masuk dan sebagainya. Akhirnya mau cerita, bagaimana membiasakan dia untuk berani menyampaikan. Kita sampaikan, kita berikan kepercayaan diri bahwa ini akan aman, ini safety, nggak akan ada yang tahu, teman kamu pun juga tidak akan tahu bahwa yang lapor itu kamu. Tenang, nggak apa-apa, cerita sama bapak, cerita sama ustadz, insya Allah aman. Nah, daripada kalau nggak selesai nanti malah terus begini, kamu semakin menjauh dari teman-teman kamu, hubungan pertemanan kamu buruk dan seterusnya.
Akhirnya kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mereka sekalipun di masa pandemi seperti ini. Ya, baik. Tentu lewat peran orang tua juga. Iya, baik. Jadi membangun lingkungan tidak hanya sekedar wali murid dan orang tua ya, tetapi juga komunitas guru yang ada di lingkungan sekolah itu harus benar-benar peduli. Jadi nggak bisa yang kita sebut itu bukan murid saya, ansos gitu. Jadi ansos gitu ya. Kita nggak bisa gitu ya. Oke, mungkin Bu Anissa ada yang mau ditambahkan, silakan. Kalau kebetulan saya di anak usia dini ya Bun ya, jadi lebih banyak identifikasinya daripada yang kata Pak Agus tadi pelaporan dan macam-macam. Jadi kita melihat perubahan pada diri anak, dari situ kan kita bisa mengidentifikasi, baru kita cross check ke orang tua. Kalau dunia anak kan dunia menyenangkan dan asyik, jadi untuk apa ya, bahasa jangkit itu apapun, membekas di hati, sakit hatinya itu kemungkinan kecil sekali Bunda. Jadi solusi dari kita untuk bullying dalam tanda kutip yang bukan bullying yang verbal, yang seperti apa gitu Bun ya, kita panggil objek kedua, anak kedua yang bikin dia bullying tadi, kita temukan. Kadang tanpa kita ketemukan pun kadang juga udah say hello, udah gembira, udah bersuka cita. Tapi di saat kita menanyakan pasti, iya Bu, gara-gara kemarin itu aku itunya masih ada. Ya disitulah kita sebagai peran guru itu menggadukkan tadi, menemukan, terus akhirnya menghilangkan rasa yang masih bergejolak gara-gara kamu ya, itu sampai hilang, akhirnya ya kembali lagi normal saja gitu. Beda sama yang tingkat lebih atas kan sensitivitas sakit hatinya itu lebih tebal gitu ya Pak Agus ya. Anak sudah lebih paham ya, anak sudah lebih besar gitu ya, benar iya. Ini ada yang menarik ini dari Ibu Ewi Derince Ukat ya. Jadi ada perilaku anak gitu ya. Itu kemudian dia menangis gitu ya, dia menjadikan dia menangis itu sebagai tameng untuk menolak mengerjakan tugas atau diberi tanggung jawab gitu. Nah, dengan alasan dia menangis dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai alasan gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, ini Bu Anissa mungkin yang bisa ini ya, bagaimana kita mengatasi anak yang semacam ini gitu. Oke. Kata kuncinya tameng ya Bunda Yulia. Kalau berbicara tentang tameng, seorang guru pasti tahu Bunda, pasti sudah paham itu jujur apa enggak anaknya, sebagai dalam tanda kutip emang lagi malas atau emang dia tidak suka dengan itu, mengerjakan itu, atau alasan apapun lah, kita akan melakukan pendekatan sesuai dengan apa observasi kita. Kenapa nangisnya itu nangis beneran nangis karena apa, seperti itu. Kalau emang itu katakanlah tameng aja karena males, alasan sulit, nggak bisa gini. Oke, kita kalau untuk anak usia dini kita berusaha berada di bawahnya. Samen pengennya apa? Seperti itu. Samen pengennya apa? Dari situ kan itu sebenarnya kalimat provokatif memancing anak bahwa dia mau ngomong yang sebenarnya, bahwa dia nggak mau mengerjakan itu. Akhirnya dia bakal menyebutkan, oh saya pengennya ini Bu. Oke, Bu Guru sediain apa yang kamu inginkan, tapi setelah itu mau nggak ngerjakan yang ini, mau nggak melakukan kegiatan yang ini. Insya Allah dengan seperti itu udah kelihatan bahwa itu emang alasan aja tidak mau yang itu, seperti itu Bunda. Lebih ke pendekatan ke anaknya. Iya, oke, menarik ya, menarik. Ya mungkin kalau di siswanya Pak Agus mungkin agak jarang ya ini ya. Tapi alasan mungkin ada juga, tetapi alasannya mungkin lebih ke anak-anak teenager nih ya, ke anak-anak remaja yang biasanya ya gitu ya. Oke. Ya, menarik sekali gitu ya. Oke. Ini ada yang ini kebetulan dari Umi Bibah nih ya, saya tampilin di layar ya. Untuk bullying di anak usia dini, jika pelaku bullyingnya kita panggil, kita tanya, justru nanti anak itu akan merasa takut. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan ya, karena merasa disalahkan gitu ya.
Nah, terus cara mengantisipasinya gimana? Meyakinkan anak bahwa kalau dia itu korban atau dia itu adalah pelapor gitu ya, itu tidak merasa takut. Dan kemudian jika anak itu adalah pelaku, maka dia bisa apa ya namanya, bisa berhenti melakukan bullying. Kan kadang-kadang ya kalau untuk anak usia dini itu saya melihatnya itu anak masih belum paham gitu ya dengan apa yang dilakukan. Tetapi ketika anak sudah paham apa yang dilakukan, itu berarti dia mendapat contoh gitu. Ini kembali lagi nih ke tadi role modelnya siapa gitu ya. Oke, ketika kita mengatasi anaknya, ya tentu kita harus mengatasi juga role modelnya siapa nih gitu ya. Karena kalau tidak gitu ya, itu tidak akan berhenti seperti lingkaran setan itu terus saja ya berputar. Jadi kita upayakan begitu lagi gitu ya. Kenapa ya? Karena dia tiap hari gitu ya. Iya, betul. Iya, benar. Selain itu Bunda, sebelum kita mempertemukan si korban bullying dan pembullying ini tadi, kita adakan pendekatan personal dulu. Jadi terpisah persatu kita ajak ngomong sendiri-sendiri sebelum dipertemukan itu kan kita tahu dari cerita si A, tahu dari cerita si B. Nanti kan kita juga tahu yang bohong yang mana tanpa diketemukan kita sudah punya nih bayangan observasi kita. Ya. Iya. Setelah ketemu nggak bakalan itu ada yang bohong lagi karena Bu Guru sudah tahu gitu. Seperti itu Bunda. Iya. Jadi memang pertama yang perlu harus ditanamkan kepada baik itu pelaku maupun korban bullying, kita harus mengajak sama-sama bermuhasabah. Dalam artian merenungi apakah bullying yang terjadi ini bukan karena orang atau korban yang menjadi bullying itu sendiri. Ya, karena ada kasus begini Ibu, ada anak yang sering diolok-olok, ternyata setelah kita investigasi dan sebagainya, anak tersebut juga jahil, sering mengolok-olok temannya. Iya betul. Iya betul, karena berbalas pantun ya. Betul. Jadi pertama kita selalu tekankan bermuhasabah, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi terus muhasabah dulu. Kamu ini sebenarnya kesalahanmu apa? Bukan berarti yang namanya korban pasti benar, tidak, karena ada korban yang salah, karena dia menjadi korban karena atas kesalahannya sendiri. Nah ini kita sadarkan sama-sama dan mungkin namanya orang tua, terima kasih pertanyaannya sahabat luar biasa tadi, pasti ada kekhawatiran ketika dipertemukan antara pelaku dan juga korban. Tapi insya Allah ketika pelaku dan korban sebelumnya ini sudah diberikan pemahaman, tadi Bu Yuli menyampaikan juga, sudah dikaitkan tentang pentingnya perdamaian, ya, dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, ya, diajak bermuhasabah. Insya Allah ketika bertemu itu indah sekali. Saya pernah mau berbagi pengalaman, Ibu sekalian, Ibu Yuli dan Ibu Anissa. Saya pernah dibuat menangis oleh anak-anak. Dibuat menangis saya. Kenapa? Karena saya ketika mempertemukan dua anak tersebut, ya, dua anak tersebut saya minta untuk berpelukan. Saya minta berpelukan, saya minta maaf. Ketika mereka berpelukan, satu sama lain menangis. Saya yang mendamaikan juga ikut menangis. Masya Allah, saya ini terharu ya Pak Agus. Iya. Jadi bukan berarti kita merasa kekhawatiran kita harus lebih tinggi. Enggak, jangan. Justru kita harus berupaya agar pertemanan mereka menjadi baik, jalinan silaturahmi mereka baik. Oleh karenanya kami selalu menekankan musuh yang sebenarnya bukan sesama manusia, tapi musuh yang nyata adalah setan itu sendiri yang menjerumuskan manusia untuk melakukan kesalahan. Sedangkan manusia bisa berubah apabila dia juga ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Gitu Ibu. Terima kasih. Iya baik, terima kasih sekali. Aduh siang ini kita menarik banget ya diskusinya ya. Sampai tidak terasa nih sudah mau habis waktunya. Terima kasih banget ini.
karena seru ya, kita bisa ngobrol bareng gitu ya, kita membahas sesuatu di mana ada masalah ketika anak-anak itu berada di lingkungan sekolah, dan kemudian kita diingatkan lagi oleh Bu Siti Anisah ya, bahwa kita saling menghargai dengan kata-kata yang santun ya, itu tadi ya, respectful, positive politeness. Dan kemudian Pak Agus tadi juga menekankan gitu ya, bagaimana kolaborasi antara sekolah, orang tua, kemudian siswa untuk membuat anti bullying itu bermula dari komitmen bersama gitu ya. Itu memang betul. Karena apa? Karena beberapa sekolah ya, beberapa relasi kami itu juga menerapkan hal yang sama gitu ya, ketika sekolah serius ingin program anti bullying gitu ya, di antara siswa, orang tua, dan kemudian guru, itu semuanya menjadi role model bagi siswa untuk mengikuti mana yang itu jalan yang benar gitu ya, dan jalan yang tidak benar dan tidak pas, dan itu bisa membuat semuanya menjadi lingkungan yang lebih baik. Baik, terima kasih sekali Ibu Siti Anisah, Ibu Pak Agus atas sharingnya hari ini. Semoga nanti akan berkelanjutan ya, bisa menebar semua praktek baik yang sudah pernah dilakukan. Baik, mudah-mudahan kita punya acara lagi yang mungkin kita bisa sharing dengan Ibu Anisah dan Pak Agus ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi Ibu Anisah dan Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih. Oke.